Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading kembali tentang energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana kabar terbarunya saat ini. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama ini adalah tentang energi dari dirinya. Kita akan melihat ilustrasinya, gambarannya di deck yang pertama. Untuk deck yang kedua, deck berikutnya, ini tentang energimu sendiri ya. Untuk deck yang kedua silakan betul-betul diperhatikan ya satu persatu ilustrasinya, tebarannya, apakah sesuai ya dengan apa yang menjadi pengalamanmu di dalam hubungan ini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama. Jika ternyata deck yang kedua ini tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu. Jadi silakan di skip ya. Berganti dengan tayangan yang lain pastinya yang lebih bermanfaat, yang lebih dibutuhkan. Oke, untuk deck yang ketiga kita akan melihat potensi dari gambaran hubungan ini kira-kira seperti apa. Kita ambil deck yang pertama. Energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana kabar terbarunya saat ini. Dia yang ada di dalam pikiranmu saat ini ya. Fokuskan tentang seseorang yang ingin dirimu ketahui bagaimana kondisinya saat ini. Apa yang dia pikirkan, rasakan tentang dirimu. Untuk deck yang pertama di baris pertama ada Four of Pentacles ya, dan kemudian di kartu yang kedua ada Three of Swords ya. Lalu di kartu ketiga ada Five of Pentacles dan kemudian ada Page of Swords ya, lalu ada The Devil ya. Di kartu kelima. Oke, di kartu yang pertama Four of Pentacles. Dia sepertinya ingin mempertahankan dirimu ya. Kalau saya simpulkan ya dari apa yang ada di tebaran baris pertama, sepertinya kalian saat ini sedang berada di dalam permasalahan hubungan ya. Karena di kartu yang kedua ada Three of Swords ya, di mana di sini ini bisa perasaan kecewa atau rasa sakit hati di level terendah ya di dalam sebuah hubungan. Dan di kartu yang ketiga ada Five of Pentacles ya di sini ya. Ini bisa tentang sikapmu kepada dia, di mana dia merasakan saat ini tidak ada keseimbangan ya. Ini bisa dia yang masih mengharapkan dirimu karena di kartu pertama ada Four of Pentacles ya. Tapi mungkin dirimu sudah tidak lagi memberikan perhatian kepada dia ya. Dan di kartu kedua Three of Swords, mungkin karena dirimu kecewa dengan dia juga bisa. Dan pada akhirnya dia juga kecewa dengan dirimu karena ternyata dirimu saat ini sudah tidak lagi memberikan perhatian seperti dulu ya. Atau apa yang diharapkan tentang dirimu itu yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang dia harapkan ya. Karena di sini sepertinya ada kondisi yang bertolak belakang ya. Oke. Dan di kartu ketiga ini juga bisa bermakna saat ini ada ketimpangan di dalam hubungan, ada ketidakseimbangan ya. Mungkin dulunya dirimu banyak berjuang di dalam hubungan ini sedangkan dia enggak. Saat ini yang terjadi mungkin sebaliknya. Dimana pada saat dia ingin mempertahankan dirimu, justru dirimu yang menginginkan hal yang sebaliknya ya. Mungkin menginginkan perpisahan atau menginginkan tidak lagi memberikan energimu kepada dia. Jadi di sini dia merasa diabaikan ya oleh dirimu ya. Dan di kartu keempat ada Page of Swords di sini. Dia sepertinya memantau dirimu ya, atau dia mencari informasi tentang dirimu juga bisa ya. Ada perasaan curiga ya, mungkin
dia berpikir bahwa dirimu saat ini sudah ada yang lain ya. Karena tidak biasanya dirimu sudah tidak lagi merespon dirinya, atau dirimu sudah tidak lagi memberikan perhatianmu ya. Jadi dia merasa dirimu tidak lagi menganggapnya penting ya, sedangkan itu adalah anomali ya, karena biasanya dirimu selalu mengutamakan dia ya. Atau di dalam hubungan ini dirimu adalah orang yang biasanya selalu berusaha ya agar bagaimana hubungan ini bisa berjalan dengan baik ya. Saat ini sebenarnya sudah nggak peduli lagi terhadap hubungan ini ya. Jadi ini yang membuat dia bertanya-tanya atau pada akhirnya ingin membuktikan apa yang ada di dalam pikirannya itu apakah betul atau tidak ya. Jadi dia sedang penasaran ya dengan dirimu. Intinya begitu. Dan di kartu kelima ada The Devil ya di sini ya. Di kartu kelima ini adalah tentang kemelekatan ya. Kalau saya korelasikan dengan kartu yang pertama, Four of Pentacles, artinya ada hal di dalam dirimu yang membuat dia ingin mempertahankan dirimu ya. Jadi ketergantungannya kepada dirimu. Ini bisa candunya dia tentang sebuah aktivitas bersama dengan dirimu. Atau ini juga bisa tentang apa yang dia rasakan di dalam hubungan ini tentang hubungannya dengan dirimu. Jadi misalnya saja hubungannya dengan dirimu membuat dia seperti menemukan rumah bagi jiwanya, membuat dia selalu merasa nyaman, membuat dia selalu merasa diayomi ya. Dan dia tidak menemukan itu dimanapun ya. Oleh karena itu walaupun dia berjalan sejauh apapun, dia pasti ingin pulang kepada dirimu ya. Karena hanya dirimu yang bisa memberikan dia kenyamanan, penghargaan ya. Bisa juga di sini dirimu bisa memberi makan egonya ya, sedangkan orang lain tidak bisa seperti dirimu. Oke, jadi di kartu kelima diilustrasikan seseorang yang sedang memegang kepalanya di ujung kartu ya. Di sini bisa bermakna ya, dia seperti terus-menerus memikirkan dirimu. Dan ini membuat dia tidak nyaman ya. Dia merasa butuh ya dengan dirimu ya. Jadi jika dia terlihat ingin mempertahankan hubungannya dengan dirimu, terkadang itu bukan karena cinta. Atau kalaupun ada cinta, itu tidak dominan. Yang dominan adalah rasa butuhnya. Karena dirimu adalah orang yang ternyata berharga di dalam hidupnya, bisa membuat dia merasa terpenuhi ya kebutuhan egonya ya atau kebutuhan jiwanya. Ini bisa banyak arti ya. Di kartu ke-6 ada Seven of Cups, lalu ada Nine of Swords, kemudian ada Eight of Cups ya. Lalu ada Seven of Swords dan Knight of Wands ya di sini ya. Seven of Cups, dia merasa masih memiliki banyak keinginan ya di dalam hubungan ini, atau dia masih memiliki tujuan ya dengan dirimu ya. Dan dia ingin mewujudkan apa yang menjadi rencana-rencananya tersebut, karena dia juga merasa bahwa dia banyak omong kosong di sini. Tapi ada niatnya sih, dia ingin membuktikan apa yang sudah pernah dia katakan. Tinggal bagaimana dia bisa membuktikan saja ya. Kita tunggu pembuktiannya kalau memang dirimu ingin melihat pembuktian itu. Tapi jika tidak, ya pilihannya balik lagi kepada dirimu. Apakah dirimu akan memberikan energimu kepada dia atau tidak? Energi itu bisa berupa perhatian, bisa berupa kesempatan ya,
atau memikirkan dia saja, itu sama saja dirimu juga memberikan perhatian, dan di situ ada energi yang terkirim kepada dia yang membuat dia merasakan itu. Karena kalau disimpulkan di sini kalian masih terkoneksi ya. Dan di kartu ke 7 ada Nine of Swords ya. Dia merasa ada penyesalan di sini. Ada penyesalan tentang apa yang sudah pernah terjadi di dalam hubungan ini, dan ini merupakan hal yang menyedihkan untuk dia ya. Dan di kartu ke 8 ada Eight of Cups ya di sini ya. Dia merasa menyesal ya sudah pernah meninggalkan dirimu. Jadi Nine of Swords kalau dikorelasikan dengan Eight of Cups ya. Kondisi yang berubah saat ini dia sesali. Dia mungkin sudah pernah berkeinginan untuk meninggalkan dirimu, atau bahkan betul-betul meninggalkan dirimu dan membuat hubunganmu dengan dia tidak berjalan dengan baik pada akhirnya ya. Mungkin dia pernah yakin ya bahwa dengan meninggalkan dirimu dia akan bertemu dengan kebahagiaannya atau bertemu dengan orang yang lebih bisa membuat dia senang ya. Tapi ternyata tidak ya. Jadi di kartu ke-8 ini bisa bermakna dia pernah berpikir meninggalkanmu adalah hal yang membuat dia menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, atau bahkan hal yang lain yang membuat dia terdorong untuk melakukan itu. Tapi nyatanya ternyata di dalam pembuktiannya tidak seperti yang dia bayangkan ya. Jadi Nine of Swords ada penyesalan yang luar biasa di sini. Dan di kartu ke-9 ada Seven of Swords ya. Di kartu ke-9 di sini terlihat energi dari dia yang sepertinya ada rahasia yang dia tidak mau terus terang di sini. Ini bisa tentang penyesalannya yang dia tidak mau diketahui oleh dirimu. Dan dia menutupi itu semua dengan bersenang-senang dengan kebebasannya ya. Karena di kartu ke-10 Knight of Wands ya. Dia terlihat ceria menikmati kebebasannya karena memang pada dasarnya dia adalah orang yang begitu mencintai kebebasannya. Tapi di dalam hatinya ada rasa sakit karena kemelekatannya dengan dirimu. The Devil di kartu ke-5, Three of Swords selalu divalidasi oleh Nine of Swords ya. Terlihat bahagia di luar, belum tentu dia terlihat betul-betul menikmati kebebasan itu di sini. Oke. Satu kartu lagi. The Moon ya, ini adalah tentang ketidakpastian di dalam hubungan ini, tentang pengabaianmu ya yang membuat dia nggak ngerti mesti bagaimana ya di sini ya. Kalau saya simpulkan di sini ya, harapannya hancur ya oleh sikap tidak acuhmu atau tidak pedulimu kepada dia. Jadi Seven of Cups ya, ini adalah tentang harapannya yang sebenarnya masih ada ya, rencana-rencananya ya, dimana dia ingin merealisasikan beberapa hal yang menurut dia itu bisa membuat dia bahagia ya jika dia wujudkan di dalam hubungannya dengan dirimu. Tapi di sini sudah ada sebuah kondisi yang jika dia rasakan kondisi itu begitu mengecewakan ya, karena mungkin dirimu tidak lagi peduli dengan dia. Five of Pentacles dan The Moon, pada akhirnya dia nggak ngerti mesti bagaimana di sini. Oke. Terkadang ya, seseorang itu dia bisa berpikir, dia bisa belajar ya dengan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Begitu juga dia di sini ya. Pada akhirnya dia belajar tentang banyak hal ya yang membuat dia seperti merasa dirimu adalah orang yang memberikan pembelajaran hidup ya. Dan disinilah ya dia sadar
dan memahami bahwa dirimu adalah orang yang dia butuhkan ya. Oke. Semoga dengan berjalannya waktu dia bisa paham ya bahwa mencintai itu tidak harus didorong oleh kebutuhan akan seseorang, di mana kebutuhan itu tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Jadi mencintai yang sebenarnya adalah hal yang dirasakan tanpa syarat apapun. Itu baru namanya cinta ya. Oke. Untuk yang setuju boleh komen ya. Yang gak setuju juga boleh komen. Karena pendapat setiap orang itu pasti berbeda. Dan saya menghargai semua pendapat itu. Oke, kita berlanjut ke deck yang kedua. Kita cross check dengan energimu sendiri. Apakah ini betul energimu? Apakah reading ini betul untukmu? Kita lihat di deck yang kedua. Untuk deck yang kedua di kartu pertama ada Nine of Cups, kemudian ada Six of Swords, kemudian di kartu ketiga ada The Tower, lalu ada Five of Swords dan Queen of Wands ya. Di kartu pertama Nine of Cups, di sini dirimu sepertinya menginginkan pemulihan ya. Ini bisa dirimu yang tidak mau ada permusuhan setelah semuanya terjadi. Dirimu tetap ingin berkomunikasi dengan baik juga bisa ya. Dan di kartu kedua ini adalah energi yang bertolak belakang ya, Six of Swords. Kalau saya simpulkan dari Nine of Cups dan Six of Swords, di sini bisa bermakna walaupun dirimu ingin meninggalkan dia atau dirimu sepertinya tidak mau lagi ya berada di dalam hubungan ya dengan dia, tapi tetap dirimu tidak mau ada permusuhan di antara kalian ya. Jadi dirimu ingin semuanya baik-baik saja ya. Jadi ya sudah, yang lalu juga biarlah berlalu, diambil pembelajarannya. Jangan sampai mengotori hati dengan perselisihan, permusuhan, segala sesuatu hal yang di luar dari apa yang diharapkan ya di sini ya. Di kartu ketiga ada The Tower ya. The Tower di kartu ketiga ini bisa bermakna kondisi yang sudah berubah, yang membuat dirimu sepertinya nggak bisa lagi ya mentoleransi. Ini bisa mentoleransi tentang kebohongannya dia, mentoleransi tentang segala sesuatu hal yang dulu dirimu masih bisa terima. Misalnya saja dia yang sama ya. Saat ini sepertinya dirimu sudah tidak lagi ya memberikan toleransi itu. Jadi dirimu memilih untuk pergi ya dari hubungan ini. Six of Swords dan The Tower. Kondisi yang menurutmu sudah nggak mungkin lagi bisa diperbaiki ya. Jadi dirimu bertekad bulat ingin pergi, intinya begitu di sini. Dan Five of Swords ini bisa bermakna perang batin ya. Mungkin karena dirimu pun berpikir dia adalah orang yang walaupun menjengkelkan tapi terkadang membuat dirimu kangen juga bisa. Atau kalau Queen of Wands ini bisa bermakna dia itu orangnya walaupun menjengkelkan pernah membuat dirimu jatuh cinta karena dirimu tertarik dengan penampilannya atau tertarik dengan apa yang ada di dalam dirinya ya. Jadi ada salah satu faktor ya di dalam dirinya. Dan ini hanya kamu yang tahu ya apa yang menarik dari dia di sini. Oke. Ini sepertinya terkadang membuat dirimu galau ya. Ini bisa dulu ya. Atau terkadang saat ini masih muncul ya. Walaupun tidak selalu, kadang-kadang.
Kalau secara kesadaranmu, logikamu, ya, dirimu tetap memilih untuk pergi, ya. Six of Swords dan the Tower ini begitu kuat, begitu dominan energinya di sini. Di kartu ke-6 ada Death, ya, dan kemudian ada Nine of Pentacles, lalu ada Judgment, kemudian ada Ace of Wands dan Three of Pentacles di sini. Di kartu ke-6, ya, dirimu merasa di dalam hubungan ini ada banyak pembelajaran, ya, dan dirimu ingin hanya mengambil pembelajarannya saja, ya. Jadi segala sesuatu hal yang tidak perlu diingat sepertinya dirimu memilih untuk mengubur, ya, dalam hal yang tidak mau dirimu ingat tersebut, ya. Oke, ini mungkin cara dirimu, ya, untuk tetap berada di dalam kesehatan mentalmu. Saya setuju, ya, untuk tidak berpikir hal yang tidak perlu dipikirkan kembali, tidak perlu melihat lagi hal yang sebaiknya tidak perlu dilihat lagi, ya. Di kartu ke-7 ada Nine of Pentacles, ya, di sini, ya. Dirimu merasa bahwa dirimu adalah orang yang layak, ya, untuk dicintai, layak untuk mendapatkan apa yang menurutmu itu hal yang terbaik untuk dirimu, layak untuk mendapatkan hubungan yang sehat, ya. Karena dirimu pun juga bisa memberikan yang terbaik untuk pasanganmu. Jadi sebaiknya pun dirimu juga menerima hal yang sama, ya. Hal yang terbaik juga untuk dirimu di sini. Dan di kartu ke-8 ada Judgment, ya. Di kartu ke-8 ini adalah tentang kesadaranmu, ya. Ini juga bisa bermakna adanya tabir yang terbuka di sini, ya, atau ada rahasia yang pada akhirnya terbongkar yang membuka cara pandangmu, ya, menjadi lebih jelas lagi, ya, untuk melihat apa yang menjadi tujuanmu di dalam hidupmu, apakah hubungan ini selaras dengan apa yang menjadi tujuan hidupmu atau tidak, ya. Oke, dan di kartu ke-9 Ace of Wands, ya, ini bermakna dirimu yang saat ini lebih berani, ya, berani di dalam mengambil keputusan, berani di dalam menentukan, ya, apa yang menjadi langkahmu di sini. Oke, dan Three of Pentacles, ya. Dirimu memiliki orang-orang yang memberikan support positif, ya. Orang-orang yang membuat dirimu merasa dicintai, ya. Jadi dengan atau tanpa dirinya, dirimu pun juga bisa berbahagia, ya, karena dirimu memiliki support system di sini. Ini bisa temanmu, bisa sahabatmu, bisa keluargamu, ya. Jadi dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, intinya begitu. Oke, luar biasa, ya. Mungkin ini yang membuat dirimu membulatkan tekadmu, ya, untuk pergi dari hubungan ini. Tapi dirimu tidak mau di dalam hubungan ini ada perselisihan, permusuhan, ya. Satu kartu lagi. The Stars, ya, di sini, ya. Ini jalur langit, ya. Jadi ini kalau digunakan di dalam pekerjaan atau bisnis, ya. Walaupun ada yang lebih pintar dari dirimu, ada yang lebih berpengalaman dari dirimu, tetap dirimu yang menang, ya. Tetap dirimu sebagai seseorang yang unggul di situ. Dan ini kalau di dalam hubungan akan ada solusi dari semesta, ya.
untuk dirimu bisa keluar dari ruwetnya permasalahan di dalam hubungan ini. Oke? Dan sepertinya dirimu pun juga menyerahkan kepada takdir ilahi ya, bagaimana hubungan ini. Menyerahkan kepada jalannya takdir semesta ya, untuk yang terbaik yang terjadi ya di dalam hubungan ini. Oke, luar biasa. Semoga dirimu bisa bertemu dengan pencerahan dan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu di sini. Oke, kita berlanjut ke deck yang ketiga. Deck yang ketiga kita akan melihat potensi ya. Di kartu pertama ada Ten of Swords, kemudian ada The Lovers, Seven of Cups, kemudian Five of Wands dan Page of Cups ya di sini ya. Di kartu yang pertama Ten of Swords ya. Ada yang sudah berputus asa ya di sini ya. Jadi ingin menyudahi hubungan ini karena sudah merasa betul-betul capek, angkat tangan, nggak ngerti lagi solusinya apa ya untuk banyak masalah di dalam hubungan ini. Dan di kartu kedua ada The Lovers ya. Di kartu kedua ini bisa bermakna koneksi di antara kalian ya. Jadi ini reflection ya. Mungkin terkadang kalian sama-sama memikirkan satu dengan yang lain ya. Jadi misalnya dirimu memikirkan dia terasa dan kemudian ingat dirimu ya, misalnya begitu, atau sebaliknya ya. Dan ini bermakna apa yang dirimu rasakan tidak jauh beda dengan apa yang dia rasakan kadang-kadang. Misalnya dirimu jengkel dengan dia ya. Jengkel pada saat teringat ya dengan permasalahan yang terjadi. Dia tiba-tiba ingat dan merasa bersalah. Mungkin begitu ya. Jadi The Lovers Reflection ini adalah seperti tautan jiwa ya. Di kartu ketiga ada Seven of Cups di sini. Oke, ada banyak rencana yang pada akhirnya hanya menjadi wacana di sini. Karena memang kalian masing-masing ya sepertinya sudah terlanjur sibuk dengan urusan dari masing-masing ya. Jadi pada akhirnya banyak rencana yang hanya berakhir di angan-angan ya. Apalagi dirinya ya sudah banyak janji di sini yang membuat dirimu berpikir bahwa dia itu jagonya omong kosong ya. Banyak berbicara tapi sedikit banget pembuktian ya. Tapi beberapa rencana yang kalian buat berdua pun juga banyak yang berakhir hanya angan-angan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi rencana yang sama-sama disepakati, misalnya kalian berdua akan menghabiskan akhir tahun di suatu tempat, atau kalian berdua ingin berbisnis bareng ya, tapi ternyata tidak direalisasikan misalnya. Jadi ada banyak rencana yang tadinya disepakati berdua juga berakhir wacana ya. Dan rencana yang dia ceritakan kepada dirimu pun juga apalagi ya. Banyak yang zong di sini. Misalnya dia akan melamar dirimu, atau dia akan mengenalkan dirimu kepada orang tuanya. Dia akan nabung misalnya untuk masa depan kalian ya, atau hal yang lain lagi. Ya, itu juga banyak yang tidak terbukti ya. Dan di kartu keempat ada Five of Wands di sini.
Ya, ini bisa bermakna tentang sebuah permasalahan, cekcok ya di sini ya. Mungkin karena banyaknya rencana yang nggak terrealisasi di sini, pada akhirnya kalian sama-sama beradu argumen dan keluar kata-kata yang menyakitkan ya. Dan ini masih teringat sampai saat ini ya oleh masing-masing ya. Oke, di kartu kelima ada Page of Cups ya. Pada akhirnya dia hanya bisa memendam perasaan kepada dirimu ya. Dan begitu juga dirimu tidak mau berterus terang kepada dia ya tentang apa yang dirimu rasakan. Jadi ini bisa sama-sama menyimpan perasaan di dalam hati. Kalau dia mungkin perasaan kagum kepada dirimu ya. Karena kalau dikorelasikan dengan apa yang ada di kartunya dia tadi di deck yang pertama, dia merasakan ada kebutuhan ya di dalam hubungannya dengan dirimu. Ternyata itu adalah hal yang berhubungan dengan kebutuhan jiwanya ya. Jadi dia mungkin mengagumi dirimu sebagai sosok yang bisa membuat dia nyaman ya. Hanya dirimu yang bisa seperti itu, membuat dia merasa butuh ya. Dan di sisi yang lain mungkin dirimu juga pernah ya mengagumi dirinya. Ada satu hal di dalam dirinya yang dirimu akui ya sebagai keunggulan dirinya. Karena seseorang ya, seburuk-buruknya dia pasti ada salah satu hal ya, sisi positifnya. Begitu juga seseorang sebaik-baiknya dia pasti ada kekurangannya. Oke. Jadi sisi positifnya dia itulah ya yang membuat dirimu sampai saat ini mengakui ya bahwa dia adalah orang yang memang mengagumkan di dalam sisi itu. Di kartu ke-6 ada Wheel of Fortune ya, kemudian ada Knight of Pentacles, lalu ada The Hangman ya. Dan kemudian ada Five of Cups, lalu ada Page of Swords ya. Oke, Wheel of Fortune ya di sini ya. Ada potensi bahwa kalian bisa saja balikan ya di sini. Karena ini energi masa lalu yang sama-sama dirasakan lagi oleh kalian berdua. Atau ini juga bisa dikatakan sebagai interaksi juga bisa. Interaksi yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin yang tidak disengaja itu bisa bermakna jika kalian berada di dalam satu lokasi, satu kota misalnya. Tiba-tiba ketemu ya. Atau jika ini juga bisa dikatakan berinteraksi di sosial media juga bisa. Yang pada akhirnya kalian beberapa kali ya ada interaksi, mungkin terhubung di sosial media WhatsApp misalnya, grup misalnya, atau di ya sosial media yang lain ya. Bisa saja kalian terhubung oleh teman yang sama-sama mengenal kalian ya. Jika kalian saling blokir ya bisa saja kalian bertemu di dalam satu kondisi di mana semesta memang menginginkan itu ya. Oke, di kartu ke-7 ada Knight of Pentacles ya. Lalu ada The Hangman. Ini bisa bermakna ada yang belum terselesaikan di sini dan mengganjal di dalam hati. Ada keinginan untuk menyelesaikan, tetapi ya realisasinya itu begitu lambat ya. Jadi Knight of Pentacles dia punya keinginan, tapi dia sepertinya enggak cepat ya di dalam bertindak ya, jadi kurang satset ya. Ini membuat dirimu seperti merasa tidak sabar ya. Dirimu menganggap dia kayaknya nggak niat atau nggak ada semangat ya untuk mewujudkan apa yang menjadi rencananya ya, atau apa yang dia inginkan di sini tidak terbukti.
realisasinya. Karena kalau dilihat dari perjalanannya tidak meyakinkan ya, atau begitu lamban di dalam bertindak ya. Di kartu ke-9 ada Five of Cups di sini. Ada penyesalan ya. Dan ini juga bisa bermakna salah satu di antara kalian suka membesar-besarkan masalah ya. Jadi ada masalah kecil saja membuat segala sesuatunya tidak bisa berjalan dengan baik ya. Jadi yang terlihat di sini sebenarnya kalian kalau tidak terfokus dengan masalahnya, masih ada hal yang bisa dinikmati sebagai kebahagiaan di dalam hubungan ini. Karena jika dilihat dari ilustrasinya dari 5 cawan yang tertuang, ada 2 yang masih utuh ya. Jadi di sini ada 5 cawan ya, yang 3 tertuang isinya tumpah, yang 2 masih utuh, masih bisa dinikmati atau disyukuri di sini. Oke. Di kartu ke-10 ada Page of Swords ya di sini ya. Di kartu ke-10 ini bisa bermakna kalian berdua sama-sama saling mengamati, atau dia ini bisa saja ada rasa penasaran ya kepada dirimu ya. Mengapa sekarang cuek ya? Jadi dia ingin tahu siapa saja yang ada di dekatmu saat ini, dirimu sedang bersama dengan siapa ya. Dekat dengan siapa, atau jangan-jangan punya yang baru ya. Sedangkan untuk dirimu melihat dia adalah sosok yang betul-betul sudah gak bisa dipercaya. Jadi apapun yang dia katakan, dirimu selalu ingin membuktikan benar gak yang dia bilang ya, benar gak yang dia katakan. Oke, satu kartu lagi. The Devil ya, kemelekatan ya. Oke, ini memvalidasi dari apa yang dia rasakan tentang dirimu. Ini seperti seseorang yang terperangkap di dalam jeruji besi ya. Dia nggak akan bisa lepas. Begitu juga dirimu di sini, dimana dirimu sepertinya memiliki perangkap ya untuk membuat dia nggak bisa lepas di sini. Dan dia terperangkap oleh perasaan butuhnya kepada dirimu. Dia merasa dirimu adalah orang yang betul-betul sudah menawan jiwanya ya. Walaupun dia adalah orang yang begitu mencintai kebebasan, tapi ternyata kebutuhan jiwanya hanya bisa terpenuhi pada saat bersama dengan dirimu. Oke. Ini adalah perjalanan yang cukup rumit ya, dan energinya berat sekali. Saya berharap semoga jika ini resonate ya, baik dirimu ataupun dirinya sama-sama belajar dengan baik ya di dalam hubungan ini, agar tidak mengulang lagi pembelajaran yang sama ya. Dan baik dirimu ataupun dirinya masing-masing bisa berbahagia ya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan masing-masing, khususnya dirimu. Semoga bertemu dengan kebahagiaan sejatimu dan tidak bertemu lagi dengan pembelajaran yang menyakitkan ya. Ke depan sana nanti semoga kebahagiaan menantimu ya, sebagai hadiah dari semesta ya. Karena dirimu pada dasarnya menginginkan kebaikan di sini. Dirimu juga tidak menginginkan adanya permusuhan di antara kalian walaupun dirimu sudah sakit hati ya. Oke, semoga kebaikanmu berbuah manis ya, didekatkan dengan kebahagiaanmu dan bertemu dengan apa yang menjadi harapanmu di sini. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya ya. Terima kasih.